dan gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mas Arifudin di Jawa Timur, yang mengisahkan tentang seorang anak yang diculik oleh kolong wewe. Terima kasih sebelumnya buat Mas Arifudin dari Jawa Timur yang bersedia buat bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kejadian ini bermula sekitar tahun 2003 yang lalu. Arif memiliki dua orang sahabat dari kecil bernama Joko dan Wahyu. Saat itu musim memasuki kemarau yang cukup panjang, dan di kampungnya itu sedang musim layang-layang. Dari yang muda sampai yang sudah tua pun turut bersukaria memainkan layang-layang. Layang-layang yang umum dimainkan adalah layangan berbentuk persegi yang khusus untuk diadu. Sudah menjadi kebiasaan di kampungnya, Arif sendiri ketika ada layangan yang putus menjadi buruan anak-anak di desanya. Karena ketika layangan yang putus sudah didapatkan, akan menjadi hak milik yang mendapatkannya di masa itu. Mas Arif dan kawan-kawan adalah salah satunya. Mereka biasanya memulai berburu layangan putus dari sehabis asar sampai terbenam matahari. Sore itu sekitar pukul 5, Arif, Joko, dan Wahyu sedang duduk di tempat biasa mereka berkumpul. Mata mereka pun terfokus pada layangan yang saling berlilitan. Ketika ada satu layangan yang putus, mereka sangat antusias dan langsung berlari ke arah layangan yang putus tadi. Singkat cerita, Arif sudah mendapatkan 2 buah layangan, sedangkan Wahyu sudah mendapatkan 3 buah layangan, dan Joko sendiri pun belum mendapatkan 1 buah layangan pun. Joko pun berkata, "Sepertinya hanya aku yang belum dapat layangan. Pokoknya sore ini aku harus dapat." Ketika hari sudah mulai gelap menjelang maghrib dan terdengar lantunan tilawah dari pengeras suara musola, mereka pun sejenak berhenti. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada 1 layangan yang putus. Mereka bertiga kemudian mengejar layangan tersebut. Ternyata layangan tersebut jatuh tepat berada di kebun kosong. Arif dan Wahyu pun yang sadar hari sudah mulai gelap, tidak meluruskan perburuannya terlebih dahulu. Terlebih ibu mereka juga sering mengingatkan, kalau sudah waktu surup, mulih le. Apalagi di daerah tersebut terdapat 1 pohon besar yang sudah ditumbuhi semak belukar dan dikenal angker. Di sisi lain, Joko masih terus berlari mengejar layangan tersebut. Terdengar dari kejauhan, Arif dan Wahyu saling berteriak, "Jok, mulih yo, wes arep bengi ki," teriak Wahyu.
Ini ambil satu layanganku, nggak usah dikejar yang itu, teriak Arif menambahkan. Ah, nggak gelem duemu elek, ucap Joko sambil berlari ke arah kebun kosong tersebut. Mereka pun berniat menunggu Joko sampai hari sudah semakin gelap dan sudah terdengar suara azan maghrib. Ya udahlah yuk, kita pulang aja, biarin aja nanti juga dia pulang sendiri. Nanti yang ada kita malah yang dimarahin orang tua kita, ujar Arif dan Wahyu. Mereka pun langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, selepas maghrib, Arif baru saja selesai mandi dan bersiap untuk makan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Begitu pintu dibuka, terlihat ibunya Joko yang menanyakan keberadaan Joko. "Rif, ngeliat Joko nggak?" tanya ibu Joko. "Gak ono ibu le. Tadi main sama Arif tapi nggak tahu Joko pergi ke arah kebun sana. Tak kira wes mulih," jawab Arif. Ibu Joko terlihat sangat panik karena belum menemukan keberadaan anaknya di mana. Akhirnya ia meminta bantuan warga desa untuk melakukan pencarian pada malam itu. Warga desa pun berkumpul dan sebagian dari mereka membawa kentongan. Uniknya, para ibu-ibu dan anak-anak pun berkumpul dan membawa peralatan dapur sambil membunyikannya dan memanggil nama Joko, Joko. Sampai akhirnya para warga desa pun berbondong-bondong mendatangi area kebun tersebut sambil membawa kentongan dan senter sampai mengarahkan senternya ke atas pohon. Tapi hasilnya tetap nihil. Orang tua Joko hanya bisa terduduk lemas dan terus menangis. "Masya Allah le dolan nang di kowe le." Sementara para warga desa masih sibuk melakukan pencarian. Sampai akhirnya datanglah Mbah Sumijo. Mbah Sumijo adalah salah satu sesepuh di desa tersebut. Selain usianya yang sudah tua, bisa dikatakan beliau adalah orang yang mengerti tentang spiritual dan sering mengobati warga desa dalam hal spiritual. Sambil menghisap rokok kreteknya, Mbah Sumijo berkata, Joko isi orang kene. Mbah Sumijo langsung duduk bersila dan terlihat mulutnya seperti memanjatkan doa-doa. Tidak lama kemudian terdengar seperti suara dari atas pohon besar itu dan terdengar seperti suara tertawa wanita tua yang khas. Para warga yang berkumpul di sekitaran pohon besar tersebut sedikit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Ojo wedi, Ucap Mbah Sumijo. Lalu Mbah Sumijo pun menyuruh salah seorang warga untuk menyenter ke arah atas pohon. Ternyata Joko pun ditemukan sedang duduk tersangkut di salah satu ranting pohon besar tersebut. Ranting pohonnya cukup tinggi, sekitar 10 meter. Joko pun menangis seketika. Terdengar seluruh warga mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Para warga langsung bergotong royong untuk menurunkan Joko yang tersangkut di pohon tersebut. Akhirnya, setelah berusaha sekitar 15 menit, Joko pun berhasil diturunkan dan langsung diberikan sebotol air yang telah didoakan oleh Mbah Sumijo. Ketika Joko sudah tenang, sebagian warga pun mengantarnya sampai ke rumah. Sebagian lagi pun pulang ke rumah masing-masing karena hari sudah mulai larut malam. Sesampainya di rumah, Joko langsung disambut haru oleh orang tuanya dan keluarganya. Ibunya langsung memeluknya. Di sini Joko berkata, Bu,
wetengku luweh. Langsung dengan sigap ibunya memberikan makanan dan Joko pun makan dengan lahapnya. Selesai makan, barulah para warga mulai menanyakan apa yang sebenarnya dialami Joko pada waktu itu. Joko langsung menceritakan apa yang ia alami. Sore itu, Joko berlari meninggalkan kedua kawannya itu, yaitu Arif dan Wahyu, untuk mengejar layangan yang putus menuju area kebun kosong. Setelah memasuki area kebun kosong tersebut, dari kejauhan Joko melihat sosok ibunya yang berjalan mendekati pohon besar tersebut. Sontak Joko pun berlari mendekati sosok tersebut sambil berteriak, "Bu, mau kemana?" Sosok tersebut menuju ke arah belakang pohon yang terdapat akar-akar yang menjuntai ke bawah. Setelah Joko mengikuti sosok tersebut pun berubah menjadi sosok nenek bongkok dengan rambut panjangnya yang sudah memutih serta menggunakan kebaya lusuh dan kain jarik. Sambil tertawa khas, wanita tua tersebut berkata, "Merene le." Anehnya, Joko tidak merasa takut dan mendekati sosok nenek tersebut. Lalu sosok nenek tersebut mengambil sekeranjang buah segar. Ada bermacam-macam buah di keranjang rotan itu. Lalu ia memberikan kepada Joko. "Kamu harus makan yang banyak," ucap nenek tersebut sambil tertawa. Tanpa pikir panjang, Joko langsung menyantap buah yang ada di keranjang rotan tersebut. Tapi anehnya, semakin banyak Joko menyantap buah tersebut, perutnya malah semakin lapar. Sampai akhirnya Joko pun lemas tak berdaya. Ketika sadar, Joko sudah berada di atas pohon besar tersebut. Sejak saat itu, baik Joko, Arif, dan Wahyu, serta anak-anak yang lainnya di desanya enggan untuk masuk ke area kebun kosong, apalagi mendekati pohon besar tersebut. Terlebih kalau memasuki waktu surup atau sudah mulai maghrib. Saat ini mereka bertiga masih bersahabat dan berhubungan baik dengan Arif dan Joko yang masih tinggal di desa dengan keluarga kecilnya masing-masing. Sedangkan Wahyu memilih merantau ke Jakarta. Kejadian tersebut adalah kejadian yang tidak pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.